Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Kali ini saya akan membahas tentang fase mineral klinker semen Portland. Jadi terdapat fase mineral apa saja di dalam klinker semen Portland. Sebelum mengetahui fase mineral apa saja, perlu kita ketahui terlebih dahulu komposisi kimia yang menyusun mineral-mineral klinker semen Portland. Yang pertama, terdapat SiO2 dengan kandungan sebesar 16-26%. Kemudian Al2O3 dengan kandungan 4-6%. Maaf, 4-8%. Kemudian Fe2O3 dengan kandungan di dalam klinker 2-5%. Kemudian Mn2O3 dengan kandungan berkisar antara 0-3%. Kemudian TiO2 dengan kandungan 0-0,5%. Lalu juga terdapat CaO dengan kandungan yang paling besar, yaitu 58-67%. Lalu terdapat juga MgO dengan kandungan 1-5%. Kemudian terdapat K2O tambah Na2O dengan kandungan 0-1%. Dan juga terdapat SO3 dengan kandungan 0,1-2,5%. Lalu terdapat P2O5 dengan kandungan sebesar 0-1,5%. Dan yang terakhir terdapat LOI 0,5-3%. Untuk Doverlus ini sama saja LOI, hanya dalam bahasa Jerman. Jadi komposisi kimia ini adalah komposisi-komposisi yang akan menyusun fase-fase mineral di dalam klinker. Berikut adalah fase mineral di dalam klinker semen Portland. Yang pertama terdapat trikalsium silikat atau sering disebut dengan alit, memiliki rumus kimia 3CaO dikali SiO2 dan juga sering disingkat dengan C3S. Jadi C3S ini apabila dijabarkan adalah 3CaO kali SiO2. Lalu terdapat dikalsium silikat atau sering disebut juga dengan belit, memiliki rumus kimia 2CaO dikali SiO2 disingkat dengan C2S. Jadi C2S ini apabila dijabarkan adalah rumus kimianya itu sendiri, yaitu 2CaO dikali SiO2. Lalu yang ketiga terdapat trikalsium aluminat dengan rumus kimia 3CaO dikali Al2O3 dan disingkat dengan C3A. C3A ini apabila dijabarkan adalah rumus kimia dari trikalsium aluminat, yaitu 3CaO kali Al2O3. Lalu yang keempat adalah tetrakalsium aluminoferit. Rumus kimia dari tetrakalsium aluminoferit adalah 4CaO dikali Al2O3 dikali Fe2O3 dan biasa disingkat dengan C4AF. Jadi apabila ada C4AF, jika dijabarkan adalah rumus kimianya itu sendiri, yaitu 4CaO kali Al2O3 kali Fe2O3. Lalu yang kelima adalah kalsium aluminoferit. Rumus kimianya adalah 2CaO dikali dalam kurung Al2O3 kali Fe2O3 tutup kurung dan bisa disingkat dengan C2AF. Lalu terdapat free line CaO. Maksud dari free line ini sendiri adalah CaO yang bebas. Kemudian ada free magnesium oxide atau Pericles. Rumus kimianya adalah MgO. Lalu terdapat alkali containing aluminate. Rumus kimianya adalah
dalam kurung K Na 2O kali B kali 8 CaO kali 3Al2O3, dan bisa disingkat dengan buka kurung K, N tutup kurung C8A3. Lalu terdapat alkali sulfat dengan rumus kimia buka kurung K, Na tutup kurung 2SO4, dan yang terakhir terdapat kalsium sulfat dengan rumus kimia CaSO4. Jadi pada tabel ini bagian yang atas ini adalah bahasa Jermannya sih, sedangkan bagian yang kedua ini adalah bahasa Inggrisnya, jadi tidak perlu bingung. Seperti contoh ini trikalsium silikat bahasa Jerman, trikalsium silicate adalah bahasa Inggris. Kemudian, mineral klinker bukan merupakan senyawa murni, tetapi merupakan fase kristal campuran yang mengandung senyawa fase lain dalam jumlah kecil sebagai kombinasi kristal campuran. Kristal-kristal ini mengandung juga campuran kimia yang tersisa dari klinker yang tidak dapat membentuk fase terpisah. Untuk membedakan antara senyawa murni dan mineral klinker, penunjukan untuk komponen klinker utama yaitu alit untuk C3S dan belit untuk C2S. Jadi komponen klinker utama yaitu alit, biasanya lebih sering digunakan C3S, dan belit dalam penggunaannya lebih sering menggunakan C2S. Kemudian di sini kita akan membahas tentang alit atau C3S dan belit atau C2S. Alit itu sendiri merupakan mineral klinker, memiliki 6 modifikasi C3S yang diketahui, tetapi hanya 2 modifikasi suhu tinggi yang muncul di klinker semen. Modifikasi ini distabilkan dengan memasukkan atom yang tidak berhubungan. Jadi supaya modifikasi ini stabil, maka atom-atom lain yang tidak berhubungan harus dimasukkan. Lalu belit, karakteristiknya adalah belit mengeras lebih lambat daripada alit, namun akan mencapai kekuatan yang sama. Jadi walaupun belit ini mengerasnya lebih lama, tapi pasti ujungnya hasilnya akan memiliki kekuatan yang sama dengan alit yang lebih cepat. Kemudian belit atau C2S umumnya terdiri dari C2S beta modification. Modifikasi beta C2S terdapat 4 tahapan. Yang pertama itu pada saat suhu sintering Killen lebih dari 1420 derajat Celcius, maka akan terbentuk alfa C2S. Kemudian tahap selanjutnya adalah ketika suhu sintering Killennya kurang dari 1420 derajat Celcius, maka akan terbentuk A aksen C2S. Lalu ketika tahap selanjutnya yaitu sudah mau masuk kita cooling, suhunya adalah 670 derajat Celcius, maka akan menghasilkan metastabil beta C2S. Dan tahap yang terakhir yaitu adalah slow cooling. Pada tahap slow cooling ini akan menghasilkan modifikasi akhir yaitu gamma C2S. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan A dan F di dalam klinker.
Yang pertama, jika alumina lebih kecil dari oksida besi, maka keduanya akan bergabung dengan kapur membentuk kalsium alumina ferrit atau dengan singkatan C2AF. C2AF ini apabila dijabarkan adalah 2 CaO dalam kurung Al2O3, Fe2O3. Tutup kurung. Kemudian hubungan yang kedua adalah jika alumina lebih besar dari oksida besi, maka akan terbentuk C4AF. Dan sisa alumina tersebut akan berikatan dengan senyawa lain berlebih yang mengandung C3A. C4AF ini apabila dijabarkan adalah 4 CaO Al2O3 Fe2O3. Dan untuk C3A ini apabila dijabarkan adalah 3 CaO Al2O3. Seperti yang sudah kita pelajari di tabel sebelumnya. Kemudian hubungan yang ketiga adalah C3A atau trikalsium alumino bereaksi sangat cepat dengan air dan tidak menunjukkan sifat hidrolik yang kuat. Kemudian hubungan yang keempat adalah saat C3A bereaksi dengan silikat, hal tersebut akan menaikkan kekuatan awal semen. Jadi ketika C3A ini bereaksi dengan silikat, maka kekuatan awal semen itu akan naik lebih kuat daripada yang sebelumnya saat C3A belum bereaksi dengan silikat. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang hubungan sulfur di dalam klinker. Yang pertama, alkali terikat oleh fase klinker hanya jika jumlah SO3 yang ada dalam klinker tidak cukup untuk pengikatan lengkap dalam bentuk alkali sulfat. Jadi ketika SO3 tidak cukup untuk pengikatan lengkap dalam bentuk alkali sulfat, maka alkali akan terikat oleh fase klinker. Kemudian alkali lebih memilih fase alumina karena dalam fase ini mereka terikat sebagai kristal campuran, di mana komposisi formula dalam tabel fase mineral dapat dicapai hanya ketika SiO2 dimasukkan secara bersamaan. Jadi alkali akan lebih memilih fase alumina karena di dalam fase alumina ini alkali akan terikat sebagai kristal campuran, di mana komposisi formula tabel fase mineral yang sudah kita pelajari tadi itu dapat dicapai hanya ketika SiO2 ini dimasukkan secara bersamaan. Jadi apabila diringkas dari awal, pada subbab fase mineral ini, pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu komposisi kimia yang menyusun mineral-mineral di dalam klinker itu apa saja. Kemudian setelah kita mengetahui komposisi kimianya, kita akan mengetahui dari mana asal-asal fase mineral tersebut. Contohnya seperti tadi alit dari C3S, maka tersusun dari komponen kimia 3CaO dan SiO2 dan lain-lain. Kemudian kita juga harus mengetahui tentang alit itu apa dan belit itu apa, karena alit dan belit adalah komponen utama dalam mineral klinker. Lalu kita juga harus mengetahui tentang modifikasi beta C2S
yang tadinya ada 4 tahapan, yaitu yang pertama ketika suhu di atas 1420 derajat Celcius, kemudian suhu di bawah 1420 derajat Celcius, kemudian slow cooling dengan suhu 670 derajat Celcius, dan yang terakhir slow cooling. Maaf, tadi yang sebelumnya cooling, baru slow cooling. Sehingga dari modifikasi itu akan terbentuk modifikasi air, yaitu gamma C2S. Lalu kita juga harus mengetahui hubungan antara alumina dan ferit di dalam klinker itu apa saja, dan hubungan sulfur di dalam klinker itu apa saja. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.